Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan disampaikan yaitu pemodelan dan analisis. Pemodelan merupakan tahapan dalam membuat model dari suatu sistem nyata. Tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi atau variabel dan parameter yang dianggap penting untuk dikumpulkan, sehingga tidak ada model yang unik. Bila sistem yang dipelajari terlalu kompleks, biasanya dibuat model untuk setiap subsistem, kemudian digabungkan. Kegunaannya yaitu pembantu untuk berpikir, pembantu untuk berkomunikasi, alat untuk berlatih, alat prediksi, dan pembantu dalam percobaan. Jadi maksudnya adalah menyederhanakan, yaitu dibuat lebih sederhana. Jadi kriteria model yang baik itu mudah dimengerti pemakaiannya harus mempunyai tujuan yang jelas, dinyatakan secara jelas dan lengkap, mudah dikontrol dan dimanipulasi pemakai, mengandung pemecahan masalah yang penting dan jelas, mudah diubah, mempunyai prosedur modifikasi, dapat berkembang dari sederhana menuju ke kompleks. Pemodelan dalam MSS, model statistik yaitu analisis regresi, digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan preprogram dalam tool software pengembangan DSS. Pemodelan dalam MS berikutnya yaitu model finansial. Untuk mengembangkan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS, Interactive Financial Planning System, atau sistem perencanaan keuangan interaktif. Kemudian model optimasi dibuat menggunakan model manajemen science yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka yang untuk berhubungan dengan software yang lain. Model statis dan dinamis. Analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut situasinya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama, diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contoh, pendapatan triwulan atau tahunan. Keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contoh, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui atau diyakini oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, dan atau air. Di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Optimasi dengan pemrograman matematis, karakteristiknya yaitu sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi.
Resource digunakan dalam produksi produk atau service. Ada 2 atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masingnya disebut sebagai solusi atau program. Setiap aktivitas, produk atau service di mana resource digunakan di situ memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalokasian ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraint atau batasan. Linear programming. Langkah-langkah dalam perumusan model program linear adalah sebagai berikut. Definisikan variabel keputusan, decision variable. Misalnya variabel yang nilainya dicari. Kemudian rumuskan fungsi tujuan, maksimasi atau minimasi. Menentukan koefisien dari variabel keputusan. Rumuskan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubah keputusan. Tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Tetapkan kendala non negatif. Setiap keputusan yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Misalnya ini, sebuah perusahaan ya akan memproduksi 2 jenis produk yaitu lemari dan kursi. Untuk memproduksi 2 produk tersebut dibutuhkan 2 kegiatan, yaitu proses perakitan dan pengecatan. Perusahaan menyediakan waktu 56 jam untuk proses perakitan dan 60 jam untuk proses pengecatan. Untuk memproduksi 1 unit lemari diperlukan 8 jam perakitan dan 5 jam pengecatan. Untuk memproduksi 1 unit kursi diperlukan 7 jam perakitan, 12 jam pengecatan. Jika masing-masing harga produknya adalah 200.000 untuk lemari dan 100.000 untuk kursi, tentukan solusi optimal agar mendapatkan untung maksimal. Jadi begini, ya, ini adalah persoalannya ya. Kemudian kita buat penyelesaiannya. Ya. Membentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala. X kita anggap lemari, Y kita anggap kursi. Produksi itu terdiri dari perakitan dan pengecatan, ya. Kemudian harga, ya, ini ya. Lemari itu 8 jam perakitan, 5 jam pengecatan, harga 200. Ya. Kursi 7 jam perakitan, 12 jam pengecatan. Jualnya harganya 100.000. Waktunya yang tersedia adalah untuk perakitan 56, pengecatan adalah 60. Fungsi tujuannya adalah Z 200X ditambah 100Y. Fungsi kendalanya adalah 8X plus 7Y kurang dari sama dengan 56. 6X plus 12Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian kita lanjutkan, menentukan titik potong untuk persamaan 1. Jika X 0, ya, 8X plus 7Y sama dengan 56. 8 kali 0 plus 7Y sama dengan 56. 7Y sama dengan 56, ya kan? Y sama dengan 56 bagi 7. Y-nya berapa? 8. Nanti koordinatnya ada di 0,8. Jika Y 0, 8X plus 7Y sama dengan 56. 8X plus 7 kali 0 sama dengan 56. 8X sama dengan 56. X sama dengan 56 bagi 8. X-nya berapa? 7. Berarti koordinatnya 7,0. Nah, kemudian untuk persamaan 2, jika X sama dengan 0, 5X plus 12 sama dengan 60.
5 kali 0 plus 2, 12Y sama dengan 60. 12Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 per 12 sama dengan Y sama dengan 5. Koordinatnya ada di 0,5. Kemudian jika Y sama dengan 0, 5X plus 12Y sama dengan 60. 5X sama dengan 12 kali 0 sama dengan 60. 5X sama dengan 60. X sama dengan 60 per 5. X sama dengan 12. Koordinatnya adalah 12,0. Nah, jadi titik potongnya ada di 08 dan 7, kosong, kemudian 0,5 dan 12,0. Jadi kalau kita garis buat grafiknya seperti ini. Ya. Jadi titik potongnya adalah di 4,08 dan 3,3. Menyelesaikan persamaan dengan eliminasi. Ya. 8X plus 7Y sama dengan 56. 5X plus 12Y sama dengan 60. Nah, ini harus disamakan ya. Salah satunya harus disamakan biar bisa dihilangkan ya. Jadi untuk menyamakan 8 dan 5 ini kita buat 40 ya. Ini dikalikan 5, ini dikalikan 8 ya. Di 40X plus ini 7 kali 5, 35 Y sama dengan 280. 40X plus 96Y sama dengan 480. Kemudian dikurangi. Ini 0, ini 61Y sama dengan min 200. Ya. Min 61Y sama min 200. 61Y sama 200. Y sama 200 plus 61. Y-nya berapa? 3,3. Ya. 5X plus 12,33. 12 kali 3,3 sama 60. 5X sama dengan 39,6 sama 60. 5X sama dengan 60 min 39,6. X sama dengan 20,4 per 5. X-nya adalah 4,8 ya. Penentuan solusi untuk 0,5 sama dengan 1400 ya. Z sama dengan 200X plus 100Y. 200 kali 0 plus 100 kali 5, 0 plus 500 sama dengan 500. Untuk 7,0 Z sama 200X plus 100Y. 200 kali 7 plus 100 kali 0, 1400 plus 0 sama dengan 1400. Ini lanjutannya ya. Gambarnya keliru, terlalu ke atas ini. Untuk 4,08 dibagi 3,3 ya. Oh, ini 4,08 dan 3,3 ini X-nya. Z sama 200X plus 100Y. 200 kali 4,08 ditambah 100 kali 3,3. 816 tambah 330 sama dengan 1146. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa nilai optimum ada pada titik 7,0 senilai 1400. Maksudnya untuk memperoleh keuntungan maksimal harus memproduksi 7 lemari 7 dan kursi 0. Ya begitu ya. Simulasi komputer. Simulasi komputer adalah suatu proses perancangan model logika matematika dari suatu sistem nyata dan bereksperimentasi dengan model ini secara abstrak pada komputer. Dengan demikian kita melakukan suatu eksperimentasi secara abstrak tentang suatu sistem, maka dimungkinkan diperoleh suatu kesimpulan berkenaan dengan sistem tersebut dengan ciri tanpa harus membangun sistem. Jika kita ingin mengevaluasi suatu sistem yang belum ada,
tanpa mengganggu sistem. Jika kita ingin mempelajari sistem yang tengah beroperasi dan melakukan suatu eksperimen atau perubahan pada sistem amatlah mahal ataupun berbahaya tanpa harus menghancurkan sistem. Ya, misalnya kita mempunyai tujuan untuk menentukan limit tekanan pada suatu sistem. Model simulasi dan simulasi model. Model simulasi itu suatu model tiruan dari suatu proses atau sistem tertentu yang akan dikaji atau diuji coba melalui proses simulasi. Simulasi model yaitu proses pengoperasian atau running suatu model untuk mengkaji karakteristik atau perilaku proses atau sistem yang dimodelkan. Yang pertama, model harus mempunyai karakteristik yang serupa dengan proses sistem yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita dapat mempelajari sistem nyata ini itu melalui model tiruan atau simulasinya. Untuk apa simulasi model? Mempelajari suatu proses atau sistem jika itu terlalu sukar untuk dilakukan secara langsung. Sukar bisa juga diartikan sebagai mahal, berbahaya, secara teknis, susah, dan sebagainya. Contoh permasalahan. Kita ingin mempelajari lokasi fasilitas, logistik, maintenance, dan seterusnya, serta pengaruhnya terhadap produksi total, utilisasi unit, dan sebagainya. Dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen dengan berbagai kemungkinan lokasi fasilitas dan kemudian diamati tingkat produksi utilitas unit untuk setiap kemungkinan itu. Memerlukan waktu yang lama, mahal, dan secara ekonomis sukar untuk dilaksanakan. Dengan model simulasi kita dapat mempelajari suatu proses atau sistem melalui model tiruannya. Semua ini dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tanpa harus mengganggu sistem yang tengah berjalan. Kita dapat mempelajari suatu sistem bahkan sebelum sistem itu ada secara fisik. Misalnya kita dapat mempelajari efek penempatan suatu fasilitas tertentu sebelum fasilitas itu dibangun. Langkah-langkah dalam studi pemodelan dan simulasi. Formulasi masalah itu perumusan masalah yang menjadi pertanyaan atau kajian. Menetapkan tujuan itu penggambaran kerangka pikir atau flowchart umum. Konseptualisasi model, pendekatan black box empirik ya, pendekatan struktural atau mekanistik. Pengumpulan data sesuai pendekatannya. Translasi model itu menerjemahkan model ke dalam program komputer. Validasi dan verifikasi model. Validasi model itu uji prosedur pemodelan. Menguji apakah perilaku umum dari model mampu mencerminkan perilaku sistem nyata. Apakah mekanisme atau proses yang dimodel sesuai dengan yang terjadi dalam sistem nyata. Inkonsistensi antara perilaku model dengan sistem nyata harus dapat diberikan penjelasannya. Verifikasi model itu subjective assessment of the success of the modeling. Sampai seberapa jauh output dari model sesuai dengan perilaku sistem yang sesungguhnya. Uji statistik untuk mengetahui adequacy of the model. Langkah-langkah dalam suatu modelan dan simulasi ya. Yang ke-8 itu experimental design, yaitu rancangan skenario simulasi yang menghasilkan variabel apa saja yang akan diubah dan dicoba pada model. Running model pelaksanaan simulasi berdasarkan skenario yang dirancang dan analisis hasil serta analisis sensitivitas. Kemudian pengambilan keputusan atau pembuatan rekomendasi. Berikutnya adalah implementasi. Bahasa pemodelan, bahasa pemrograman yang biasa dipakai untuk menyelesaikan model yaitu C++, turunan seperti Java, PHP, C# dan sebagainya.
Software untuk level yang sederhana kita bisa menggunakan spreadsheet, MS Office Excel, OpenOffice, dan Libre. Ya. Pohon keputusan atau dikenal dengan decision tree adalah salah satu model klasifikasi yang menggunakan representasi suatu struktur pohon yang berisi alternatif-alternatif untuk pemecahan suatu masalah. Pohon ini juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi mengukur hasil alternatif dari keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir bila kita mengambil keputusan tersebut. Peranan pohon keputusan ini adalah sebagai desain support tool untuk membantu manusia dalam mengambil suatu keputusan. Asumsi dasar, decision maker hanya ambil satu keputusan. Setiap keputusan hanya mempunyai outcome tertentu. Suatu keputusan menunjukkan tahapan waktu atau time sequence. Simbol yang digunakan dari dalam pohon keputusan, garis penghubung, kotak alternatif yang dapat dipilih, bulat ini alternatif kemungkinan yang terjadi. Ya, misalnya ini contohnya investasi, ya, jadi pilihannya investasi dan tidak investasi, ya kan? Ini adalah yang bulat ini tadi pilihannya, ya. Jadi ini alternatif keputusan dapat dipilih. Ya. Investasi bisa sukses, bisa juga gagal. Nah, kalau sukses apa hasilnya? Keuntungan besar. Kalau gagal apa? Kerugian. Kalau tidak investasi apa? Investasi dengan risiko kecil. Ya, tidak melakukan apa-apa atau dapat apa-apa, ya kan? Contoh, meluncurkan produk baru. Perusahaan akan meluncurkan produk baru ke pasar. Kemungkinan nilai atau value dari keputusan ini berkisar dari nilai terendah, produk tidak laku, sampai nilai tertinggi, produk laku. Definisikan dan rinci masalah secara jelas. Gambarkan struktur dari keputusan. Tentukan nilai payoff atau outcome atau hasil dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value. Asumsikan Anda mempunyai sejumlah dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan adalah 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Buatlah pohon keputusan membantu Anda dalam mengambil keputusan. Jadi ini proyek A, ini proyek B. Ya. Ini kalau proyek A sukses memberi keuntungan kira-kira 20%. Itu keuntungan adalah 50 juta. Jika gagal 0 misalnya. Proyek B jika sukses 0,45% atau 45% ya. Kalau gagal 0,55. Kalau sukses dapat keuntungan 10 juta misalnya. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai ekonomi yang diharapkan atau EMV. EMV sama dengan S kali probability kali nilai payoff yang diharapkan. EMVA ya. EMV dari A ya S probability kali nilai payoff yang diharapkan. 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 kali 0 sama dengan 10 juta. EMV dari B
S kali probability kali nilai payoff yang diharapkan. 0,45 kali 10 juta tambah 0,5 kali 0 sama 4,500.000. Kesimpulannya pilih proyek A. Jadi yang dipilih adalah proyek A. Kenapa? Karena keuntungannya 10 juta. Nah, ini disebutkan kelompok ya. Nanti kalau pelajarnya sudah offline ya kita buat kelompok ya. Buatlah suatu contoh kasus otomasi dan dengan programming dengan topik bebas dan ilmiah ya. Nanti untuk pembelajaran online belum bisa dilakukan, kan ketemunya gimana berkelompoknya ya. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.